Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Gorila yang kuat. Para petani merasa sangat geram. Pasalnya, hasil panen mereka berkurang. Buah-buahan yang mereka tanam dicuri oleh gorila. Semenjak gorila memasuki perkampungan penduduk jadi tak nyaman. Akhirnya para petani memanggil seorang pemburu yang andal. Pemburu itu dibayar untuk menangkap gorila. Di mana aku bisa menemukan gorila itu? Tanya pemburu. Kau bisa menemukan tempat tinggalnya di dalam hutan. Di sana ada rumah pohon yang besar. Itulah tempat tinggal gorila itu, ucap petani. Pemburu langsung pergi ke dalam hutan. Tak perlu waktu yang lama, sampailah ia di dekat rumah pohon milik gorila. Gorila terlihat sedang bersantai di bawah rumah pohon itu. Ada banyak sekali buah-buahan di sana. Itu adalah buah-buahan yang gorila ambil dari ladang petani. Aku harus mencari cara untuk menangkapnya, ucap pemburu. Beberapa saat kemudian, gorila naik ke rumah pohonnya. Lalu muncullah seekor simpanse. Simpanse itu berjalan melewati tempat gorila beristirahat tadi. Melihat makanan yang berlimpah, simpanse jadi meneteskan air liurnya. Wah, makanan siapa ini? Hanya binatang bodoh yang membuang makanan seenak ini, ujar simpanse. Tanpa pikir panjang, simpanse langsung menikmati makanan itu. Ia melahap buah-buahan yang cukup banyak itu dengan penuh selera. Saat simpanse sedang asik makan, gorila turun dari rumah pohonnya. Melihat simpanse yang sedang menikmati makanannya, gorila hanya diam saja. Ia malah ikut menikmati makanan itu. Hei, siapa kau berani-beraninya ikut memakan makananku? Seru simpanse. Padahal makanan itu sebenarnya milik gorila. Gorila hanya diam. Simpanse lalu memukul gorila dengan sebuah tongkat. Tetapi hal itu tak membuat gorila kesakitan. Gorila tetap diam dan asik makan. Berhentilah, itu makananku. Simpanse berteriak kesal. Lagi-lagi ia memukul gorila dengan tongkatnya. Gorila merasa jengkel, sebab simpanse telah mengganggu makan siangnya. Gorila langsung melemparkan simpanse dengan satu tangannya. Akibatnya, simpanse pun terpelanting sangat jauh. Pemburu melihat kejadian itu. Ia jadi merasa ragu untuk menangkap gorila. Sepertinya aku tak akan kuat melawan binatang itu. Lebih baik aku pergi dari sini, ujar pemburu. Pemburu pun pergi meninggalkan rumah pohon gorila. Ia langsung menemui penduduk dan mengatakan yang sebenarnya. Sejak saat itu, tak ada yang berani mengganggu gorila. Hal itu karena gorila merupakan binatang yang sangat kuat. Pesan moral dari dongeng ini adalah, hadapilah sesuatu dengan berpikir agar pekerjaan yang kamu lakukan tak sia-sia.